Sahabat kreatif, selamat pagi untuk semuanya sahabat ya. Pagi menjelang siang sih sahabat, udah nggak bisa dikatakan pagi lagi sih. Dan terima kasih sahabat kreatif masih bersama dengan Pro 2 dalam belajar di RRI untuk edisi hari ini sahabat, Selasa tanggal 26 Oktober 2021. Seperti belajar di RRI yang gak cuma bisa kamu dengar melalui frekuensi saja sahabat, kamu juga bisa nonton di YouTube live di RRI Banda Aceh sahabat kreatif. Dan pada pagi hari ini sahabat kita akan belajar bersama dengan Pak Amirunas dari Sekolah Fatih Bilingual School. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak. Sebelumnya terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan Pak belajar di RRI pagi hari ini mengenai mata pelajaran biologi Pak ya. Ya, benar sekali Pak. Ya, dengan saya Pak Amirunas. Hari ini kita akan belajar materi biologi. Oke, Pak, sebelum kita masuk ke materinya, boleh dong memperkenalkan secara singkat mengenai diri Bapak sampai pengalamannya sampai dengan saat ini, Pak. Oke, baik. Perkenalkan, ya, nama saya Amirunas. Biasa dipanggil di sekolah Pak Amir. Saya mengajar di SMP dan SMA Fatih Bilingual School. Ya. Inilah tahun ketiga saya di Fatih Bilingual School, dan sebelumnya juga pernah mengajar di sekolah-sekolah lain. Juga sudah aktif mengajar sejak masa perkuliahan. Ya, Oke. Kita bisa sharing-sharing ya tentang biologi. Khususnya untuk ini sangat menarik pagi yang sangat cerah ini. Nah, Pak Mirunas, ini nanti kalau misalkan ada siswa yang mau gabung di Zoom, ini boleh juga Pak. Nanti boleh masuk siswanya, atau nanti kalau ada pertanyaan, mau buat pertanyaannya di chat YouTube RRI Banda Aceh juga bisa, atau nanti juga boleh chat di WA Pro 2 di 0813 7060 1926. Jadi ada 3 tempat ya yang bisa dipakai untuk partisipasi siswa dalam belajar di RRI pagi hari ini, Pak. Oke, Pak. Baik, untuk topiknya pagi ini kita belajar tentang apa, Pak? Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang virus, Pak. Ya, masuk seputaran virus ya. Oke. Nah, untuk slide-nya ini juga kalau mau ditampilkan sudah bisa, Pak? Oke, baik, Pak. Mungkin saya tidak menampilkan slide saja, Pak, karena ini bisa saya sampaikan secara langsung biar kelihatan. Ya, Pak ya. Oke, kita mulai saja. Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Robbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik. Para pendengar radio yang berbahagia pada hari ini ya. Dengan saya Pak Amirunas, saya akan mengajarkan hari ini, kita akan sharing tentang materi virus ya. Nah, kata virus mungkin sudah tidak asing di telinga kita, apalagi pandemi ya yang sedang terjadi ya di dunia sejak awal tahun 2020 ya, atau di akhir tahun 2019 kita kenal dengan COVID-19 ya. Nah, istilah virus ini sangat sering kita dengar, namun apa sih sebenarnya virus ya dalam biologi? Jadi virus itu dapat kita sebut ya dengan bahasa Latin, istilahnya adalah racun ya. Otomatis racun itu berbahaya gitu ya. Nah, virus ini dia bukanlah kelompok dari kingdom makhluk hidup ya. Virus ini adalah perantara antara makhluk hidup dan makhluk non hidup. Nah, bagaimana asal mula ditemukan virus ini? Itu pertama sekali itu pada tahun 1883 ya. Seorang peneliti dari Jerman, jadi dia itu bernama Adolf Meyer. Jadi Adolf Meyer ini mengamati bahwa ada penyakit gitu ya. Ada penyakit yang tidak lazim pada tumbuhan tembakau. Jadi tumbuhan tembakau yang dikatakan sebagai rokok itu yang hidupnya itu enggak, kok ada penyakit ini ya. Ini penyakitnya apa gitu. Dia sangat heran gitu, kok ada sesuatu yang tidak lazim. Kemudian ya Adolf Meyer ini membuatkan ekstrak ya dari daun tersebut yang terinfeksi penyakit tadi. Kemudian dia mencoba untuk menyemprotkan ekstrak tadi
ke tumbuhan yang lainnya, tumbuhan tembakau yang lainnya. Namun awalnya dia mengira ini adalah kelompok bakteri yang sangat kecil yang dapat menginfeksi tumbuhan tembakau tadi. Kemudian pada tahun 1892 ya, seorang ilmuwan Rusia itu bernama Dmitri, atau kita sebut dengan Dmitri Ivanovsky, dia menguji kembali penelitian dari Adolf Meyer tadi. Ya, dia menyaring ekstrak tadi, kemudian disaring pada saringan bakteri. Nah, saringan bakteri otomatis cuma bakteri yang akan menempel di situ. Kemudian di luar dari bakteri, selain dari bakteri lebih kecil dari bakteri, otomatis tidak akan bisa tersaring gitu ya. Namun didapati bahwa ya ekstrak tadi ketika disemprotkan ke tumbuhan yang sehat, maka tumbuhan tadi akan juga tercemari ya penyakit yang dialami oleh tumbuhan tembakau sebelumnya. Nah, dia menyimpulkan bahwa ada zat tadi atau racun tadi yang lebih kecil daripada bakteri. Ya, karena bakteri tidak mungkin lewat gitu, berarti ada yang lebih kecil daripada bakteri. Kemudian beberapa tahun kemudian itu ada Martinus ya, itu kembali melakukan percobaan yang dilakukan oleh Ivanovsky tadi. Nah, kemudian didapatilah bahwa rupanya yang menginfeksi tumbuhan tembakau itu adalah struktur dari yang lebih kecil daripada bakteri, dan dia bukan kelompok dari bakteri, namun diberilah nama dengan istilah virus ya. Nah, virus pertama sekali ini ditemukan adalah tobacco mosaic virus atau kita singkat dengan TMV ya. TMV adalah virus yang menyerang tembakau. Nah, berarti dia ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Nah, kenapa virus ini tidak dikelompokkan ke dalam sel? Yang pertama, ya tentu saja ukurannya sangat kecil, lebih kecil daripada sel. Kemudian strukturnya dan dia bisa mengkristalkan diri. Artinya jika tidak ada makhluk hidup, dia akan mati. Namun ketika dalam keadaan yang hidup, dia akan hidup. Nah, kita contohkan seperti ini. Misalnya, ketika dalam sebuah ruangan ada seseorang yang bersin ya. Bersin tadi disebabkan oleh virus misalnya ya. Jadi seseorang ketika bersin ya, bersinnya tadi akan dicampur dengan udara di dalam ruangan tersebut. Ketika di dalam ruangan tersebut, virus tidak dalam keadaan hidup, dia akan mengkristalkan diri. Namun ketika terhirup oleh manusia lain ya, bersama dengan udara yang ada di ruangan tersebut, virus tersebut ketika menempel ke dalam saluran pernapasan, maka akan menjumpai sel-sel hidup dan dia kembali aktif ya. Maka di luar sel hidup dia tidak dapat hidup, di dalam sel hidup dia akan hidup. Jadi istilah yang lain yang kita sebut dengan virus inilah dia parasit obligat, hanya dapat hidup pada tubuh makhluk hidup saja. Nah, secara umum kita dapat mengamati bahwa ciri-ciri dan struktur virus itu, yang pertama ya, semua makhluk hidup itu punya asam nuklear ya atau materi genetik. Jadi untuk virus dia hanya memiliki satu jenis saja. Kalau bukan DNA ada istilah RNA ya. Kalau makhluk hidup lainnya, misalnya bakteri ya, kemudian kelompok protista, kemudian kelompok animalia, kelompok plantae ya, dan kelompok fungi atau kelompok jamur, itu pasti punya DNA ya, deoksiribonukleik acid. Kemudian nanti akan membentuk RNA, ribonukleik acid. Namun tidak untuk virus. Virus cuma punya satu jenis saja. Kalau dia bukan DNA, dia punya RNA. Namun tetap memiliki asam nukleat, ya, satu jenis saja, tidak kedua-duanya. Kemudian untuk ukurannya, dia jauh lebih kecil daripada sel bakteri, ya, jauh lebih kecil daripada sel-sel makhluk hidup lainnya, ya. Dan dia bukan berbentuk sel, asel kita sebut, atau tidak berbentuk sel. Ukurannya berapa? 20 sampai dengan 300 nanometer ya. Kemudian virus ini tidak dapat bereproduksi di luar sel inang. Jadi ketika di luar tubuh dia nggak bisa bereproduksi sama sekali. Tidak ada istilahnya dia bisa memperbanyak diri ketika berada di lingkungan yang tidak ada sel hidup sama sekali. Contoh yang kasus tadi yang Pak sampaikan adalah ketika berada di udara. Kemudian virus bersifat parasit obligat ya, hanya hidup dalam tubuh makhluk hidup saja. Kemudian virus dapat mengkristalkan diri. Nah, untuk bentuknya bagaimana? Nah,
bentuk virus itu sangat bervariasi sekali. Ada misalnya yang berbentuk bulat, ya, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk polihedral, ya, atau banyak persegi. Kemudian ada bentuk oval, ya, ada berbentuk T, ada juga berbentuk seperti mahkota, seperti coronavirus misalnya. Nah, virus ini bervariasi sekali dan menginfeksi berbagai jenis makhluk hidup, ya. Ada yang khusus untuk menginfeksi bakteri saja, ada yang khusus menginfeksi mamalia tertentu saja, ada yang khusus menginfeksi tumbuhan tertentu saja. Oke, ukuran yang bervariasi tadi, ya, kita bisa menjumpai bahwa virus-virus, ya, ketika masa hidupnya itu membutuhkan inang, ya, atau tempat perkembangbiakannya. Dia akan memilih hospes mana atau inang mana yang akan dihinggapi untuk memperbanyak diri. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya. Ada istilah yang sering digunakan, yang paling sering umum digunakan di sekolah juga, itu adalah bakteri yang menyerang virus yang menyerang bakteri atau disebut dengan bacteriophage, ya. Virus ini bentuknya seperti huruf T, ya, huruf T. Nah, virus ini dia terdapat struktur asam nukleat, ya, yang di dalamnya itu terdapat struktur dibungkus oleh kapsid, ya. Nah, ini dapat dilihat bahwa ini adalah bentuk atau struktur daripada tubuh virus, ya, bacteriophage. Jadi bentuknya tidak persis seperti huruf T, namun jika kita buatkan diagram, ini mirip, ya, mirip dengan huruf T saja. Nah, ada struktur asam nukleat tadi itu berada di dalamnya ini, dalam struktur ini, kemudian akan dibungkus oleh struktur protein, ya, atau kita sebut dengan kapsid. Kemudian nanti akan ada struktur pelekatan seperti ini, atau ekor-ekornya, ya. Ini serabut ekor, yang dimana ini akan menjadi tempat dia melekat pada sel inang, ya, atau sel-sel yang akan dihinggapinya. Nah, untuk tahapan reproduksinya atau tahapan untuk siklus hidupnya itu terbagi menjadi 2 siklus, ya. Ada istilah yang pertama kita sebut dengan litik, yang kedua ada istilah kita sebut dengan lisogenik. Bedanya di mana? Ya, istilah yang pertama adalah litik. Litik ini istilah lain lisis atau rusak, lebur. Jadi ketika virus datang ke satu sel, kemudian akan merusak sel itu sendiri, ya, itu kita sebut dengan lisis atau rusak, melebur. Ya. Nah, ada istilah satu lagi adalah lisogenik. Jadi virus datang ke sel tersebut, dia bereproduksi banyak di situ, namun tidak merusak sel itu sendiri. Ketika sel itu membelah, berbanyak diri, maka setiap sel yang membelah tadi akan punya struktur virus yang baru, ya, di dalam sel yang baru. Ini merupakan 2 tipe reproduksi yang berbeda dari virus. Coba ulangi. Yang pertama ada litik, ya, atau lisis. Kemudian satu lagi adalah lisogenik. Nah, kalau kita perhatikan yang mana lebih menguntungkan, sebenarnya tidak ada yang diuntungkan, ya. Dua-duanya merugikan. Yang pertama, satu sel tadi bisa rusak total. Satu lagi, struktur jika terinfeksi, maka sel di dalam sel tubuh seseorang atau sel makhluk hidup itu pasti punya struktur virus. Ketika memperbanyak diri, ada virus lagi. Memperbanyak diri, ada virus lagi. Berarti tidak ada yang diuntungkan, kedua-duanya adalah dirugikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang struktur cara bereproduksi, reproduksi daripada litik, ya, atau lisis. Tahapan yang pertama ada istilah yang kita sebut dengan adsorpsi, ya. Kemudian ada istilah yang kedua kita sebut, ya, dengan penetrasi. Kemudian ada istilah yang lainnya kita sebut dengan sintesis, kemudian perakitan, dan tahap terakhir adalah proses lisis. Oke, sekarang kita perhatikan di sini. Nah, yang pertama, ketika sel virus, ya, hinggap di sel yang tidak terinfeksi sama sekali.
ya, atau kita sebut dengan absorpsi, proses pelekatan, melekat saja dia. Virus datang kemudian melekat, ya, ini adalah absorpsi. Nah, di fase seperti ini tubuh virus tidak masuk ke dalam sel. Jadi tidak sama seperti misalnya kita masuk ke dalam suatu ruangan, ya, kita buka pintu, kita masuk ke dalam suatu ruangan, tidak seperti itu. Namun virus melekat dulu, ya, dia tidak masuk. Apa yang dimasukkan? Asam nukleatnya tadi saja, atau materi genetiknya. Materi genetiknya akan disuntikkan, ya, akan disuntikkan ke dalam sel. Nah, ketika sudah berada di dalam sel, kemudian, ya, setelah seperti kita sebut dengan penetrasi, setelah terjadi penetrasi, kemudian dia akan memperbanyak diri, sintesis, ya, akan mensintesis. Jadi sel tersebut memiliki organel-organel yang berfungsi untuk ada yang sintesis protein, ya, ada yang untuk menjaga struktur sel dan seterusnya. Namun materi-materi genetik ini yang sudah bercampur dengan sel tadi akan membuat sel bakteri tadi hilang kontrol, sehingga proses pembentukan zat-zat makanan yang ada di dalamnya ini akan diambil alih oleh si virus. Ketika diambil oleh sel virus, maka virus akan bisa memperbanyak diri, akan merakit dirinya sebanyak mungkin di dalam tubuh si bakteri tadi, ya, atau sel hidup tadi. Nah, pada saat dia sudah banyak, ya, dia akan merusak struktur sel, disebut dengan lisis. Maka istilah dengan lisis itu merusak. Nah, pada akhirnya sel tadi rusak dan virus bisa keluar dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, ini yang terjadi pada siklus hidupnya siklus litik. Jadi dia dari satu virus saja bisa produksi banyak sekali virus. Jadi virus tadi tidak masuk ke dalam sel inangnya, namun dia menginjeksikan asam nukleatnya saja. Kemudian setelah itu akan berbanyak diri sehingga merugikan sel yang dihigapinya. Nah, berbeda dengan siklus lisogenik, ya. Kalau siklus lisogenik ketika sudah sintesis, ya, terjadi penggabungan saja, ya, terjadi penggabungan antara materi genetik sel dengan materi genetik virus. Sehingga ketika terjadi pembelahan sel, di sini adalah sel bakteri, maka dia adalah pembelahan binder, maka terjadi pembelahan dan setiap sel yang membelah akan mengandung materi genetik daripada virus. Jadi kedua-duanya dirugikan, gitu ya, karena diambil alih fungsi daripada sel itu sendiri. Dalam sel sudah ada benda asing, itu berupa virus. Ya Pak Milnas, ini ada yang bertanya Pak. Ya, silakan. Oke. Kan sekarang itu lagi banyak atau kita hangat dengan perbincangan virus COVID-19 atau SARS-CoV-2. Nah, kemudian kan tadi ada dikatakan juga mengenai bagaimana virus itu memperbanyak dirinya. Kalau SARS-CoV-2 itu virusnya memperbanyak dirinya seperti apa, Pak? Oke. Pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik, ya. Nah, untuk proses perbanyakan diri, kalau kita perhatikan bahwa SARS-CoV-2 ini kan atau virus COVID-19 ini, dia punya bentuknya kan seperti super mahkota, ya. Virus ini jika ingin memperbanyak diri, ya, cenderungnya itu lebih ke lisogenik, karena di dalam sel tubuh nanti kita bisa mendapati misalnya ketika diambil bagian dari tubuh kita, ya, ketika di swab misalnya, nanti di dalam sel-sel tubuh itu dapat diketahui bahwa sudah terinfeksi daripada virus itu sendiri. Jadi virus ini bisa berkembang biak dengan secara lisogenik, ya. Namun kalau virus yang berkembang biak dengan secara litik, kita bisa menjumpai ini lebih cenderung kepada sel-sel bakteri umumnya, dan itu bisa membuat sel-sel itu rusak total. Namun kalau pada COVID-19 ini tidak semua sel itu kan dirusak, namun dia menginfeksi, akan merusak sistem pernafasan saja, ya, dia akan berada di dalam sistem pernafasan. Kemudian di beberapa tempat juga didapati dan strukturnya bisa didapati di dalam sel. Jika didapati di dalam sel memungkinkan sekali, ya, berdasarkan yang kita tahu juga ini termasuk ke dalam siklus lisogenik, dia bisa berproduksi secara lisogenik juga. Oke. Seperti itu.
Oke, semoga ini menjawab ya pertanyaannya Ya. yang mengirimkan pertanyaan. Sahabat Kreatif bisa kirim pertanyaan ke WA Pro 2 di 0813 70 60 19 26, atau Sahabat Kreatif bisa kirim pertanyaannya di chat YouTube RRI Banda Aceh Live, sahabat. Pak, ini kita nanti kembali lagi Pak untuk sesi berikutnya dan juga bahas lebih jauh tentang virus. Ya, baik. Sahabat Kreatif, kita masih ngomongin soal virus di belajar di RRI untuk edisi pagi hari ini Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dengan Pak Amirunas. Tadi udah dijelasin Sahabat Kreatif mengenai sejarah virus itu, bagaimana awalnya ditemukan dari ketidaksengajaan. Terus juga udah dijelasin Sahabat Kreatif mengenai bentuk-bentuk virus dan bagaimana virus itu memperbanyak dirinya. Oke Pak, selanjutnya kita bahas apa lagi nih Pak untuk materi tentang virus? Oke, kita akan kita akan bahas tentang beberapa jenis virus nih Pak, kelasnya dan penyakit apa saja yang sering disebabkan oleh virus itu sendiri ya. Oke. Oke, dan kemudian kerugian yang disebabkan oleh virus itu sendiri. Kita mulai saja ya. Untuk kelompok-kelompok daripada virus ya. Ada mungkin beberapa penyakit yang sering kita dengar, dan ada juga beberapa penyakit yang mungkin tidak familiar di kita, mungkin familiar di beberapa kelompok atau orang-orang tertentu saja. Nah, virus ini ya, ada penyakit yang disebabkan oleh virus, ada yang penyakit disebabkan oleh bakteri, atau penyakit tertentu yang disebabkan oleh patogen-patogen lainnya. Nah, untuk penyakit yang disebabkan oleh virus ya, ini perawatannya otomatis treatmentnya berbeda dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau patogen-patogen lainnya. Penyakit apa saja itu yang disebabkan oleh virus? Yang pertama ya, ada penyakit misalnya hepatitis ya, hepatitis A, kemudian ada misalnya penyakit rubella ya, kemudian ada penyakit misalnya HIV ya, ada penyakit SARS seperti disebut oleh coronavirus ini, kemudian ada penyakit polio, penyakit rabies ya, kemudian hepatitis D, kemudian ada penyakit influenza. Kita mulai saja. Yang pertama ya, ada kelompok virus disebut dengan picornavirus ya. Picornavirus ini adalah kelompok daripada virus yang spesiesnya itu seperti hepatitis A virus ya, kemudian rhinovirus ya, kemudian poliovirus. Kemudian ada kelompok daripada tagovirus, ini jenis spesiesnya adalah rubella virus. Kemudian ada paramyxovirus ya, seperti penyakit ruam. Kemudian ada retrovirus, ini kelompok penyakit yang belum ada vaksinnya, belum ada ditemukan obatnya, itu human immunodeficiency atau defisiensi pada sistem imun virus, atau disebut dengan HIV ya, penyakit HIV, ini belum ada obatnya, itu kelompok daripada retrovirus. Kemudian ada penyakit influenza ya, atau influenza virus, ini adalah kelompoknya orthomyxovirus. Jadi penyakit-penyakit seperti misalnya kita sering terkena flu, itu sering disebabkan oleh kelompok dari orthomyxovirus. Kemudian ada penyakit rabies misalnya, ini sering dijumpai pada mamalia yang liar ya, itu ada penyakit rabies, itu kelompoknya adalah rhabdovirus, itu di dalam mengandung virus rabies. Kemudian ada virus Ebola ya, itu kelompoknya adalah filovirus. Kemudian ada SARS ya, atau kelompok coronavirus, salah satunya adalah COVID-19, ini adalah termasuk ke dalam coronavirus. Kemudian ada parvovirus, yang terakhir adalah ini virus yang menyerang kanker serviks ya. Saya ulangi, ada namanya parvovirus, ini adalah penyakit yang menyerang yang menyebabkan kanker serviks atau kanker pada leher rahim ya, pada perempuan. Oke. Virus-virus ini tentu saja kan punya host space tersendiri ya, punya makhluk hidup tersendiri yang akan diinfeksi ya. Pertama, kita dapat mengelompokkannya itu berdasarkan sel inangnya, ada virus bakteri. Jadi virus bakteri ini cuma dapat menginfeksi bakteri saja ya. Contohnya adalah
T4 ya, atau bacteriophage itu sering menyerang bakteri Escherichia coli. Ini bakteri yang umumnya didapatkan pada tinja ya, atau feses. Di feses mengandung bakteri Escherichia coli, dan bakteri Escherichia coli dapat diserang oleh T4 ya, atau bacteriophage. Kemudian ada virus yang menyerang tumbuhan saja. Contohnya adalah virus tobacco mosaic virus tadi. Kemudian ada juga virus yang menyerang tumbuhan padi misalnya. Ya, virus tumbuh pada padi. Kemudian ada virus yang menyerang pada hewan. Ini banyak sekali jenisnya ya. Termasuk juga Ebola ya, HIV, kemudian rabies, kemudian coronavirus ya. Kemudian virus yang menyerang manusia ya. Ini dapat ditularkan secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Kemudian dalam kehidupan kita, apa sih fungsi daripada virus itu sendiri ya? Dalam kehidupan manusia, virus tadi setelah menyebabkan penyakit, namun ini dapat menjadi penyembuh penyakit itu sendiri juga. Seperti kita tahu bahwa vaksin itu dibuat dari virus yang sudah dilemahkan. Jadi penyakit polio itu dapat disembuhkan oleh virus polio itu sendiri, namun sudah dilemahkan, sudah dijadikan yang disebut dengan vaksin. Sama seperti coronavirus, itu ketika ada coronavirus tidak dapat langsung ditemukan obatnya untuk membunuh atau menghambat proses penyebaran coronavirus itu sendiri. Namun diperlukan ya sampel atau genom daripada virus itu sendiri untuk dilemahkan. Ketika sudah terbentuk vaksinnya, kemudian ini dapat menjadi penghalang untuk virus tersebut dapat menyebar secara luas ya, dan dapat menyebabkan orang-orang lain juga merugikan. Jadi perlu sekali adanya vaksin. Jadi virus dapat dibuat menjadi vaksin dan dapat membunuh atau membasmi penyakit itu sendiri. Jadi spesifik, perlu diingat adalah spesifik. Tidak bisa virus polio itu membunuh virus Ebola ya, atau coronavirus itu dipakai vaksin Ebola misalnya, atau vaksin polio itu nggak bisa ya. Virus tertentu spesifik ya digunakan vaksin tertentu berdasarkan hasil dari pelemahan virus itu sendiri. Oke, kalau kita istilahkan lain, banyak sekali nih penyakit-penyakit ya yang tiba-tiba dapat terkontaminasi orang lain, atau proses penyebaran itu dalam waktu skala yang begitu cepat gitu ya. Tadi di awal sudah Bapak sampaikan bahwa istilah yang kita gunakan untuk makhluk hidup yang menyebabkan penyakit adalah patogen. Jadi patogen ini salah satunya adalah virus ya. Perlu diingat, tidak semua patogen itu adalah virus, namun salah satunya adalah virus. Kenapa virus cepat sekali menyebar dan bahkan seperti kita tahu COVID-19 ini sudah menjadi pandemi ya, ketimbang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh patogen lainnya. Misalnya penyakit yang patogennya itu bakteri misalnya, atau penyakit yang patogennya itu plasmodium misalnya, atau penyakit yang patogennya adalah fungi atau jamur. Ya. Perlu diingat, seperti kita kembalikan lagi tadi dengan siklus reproduksinya, ya, virus dapat berkembang biak secara litik dan lisogenik. Ya. Kemudian proses penyebarannya ini menjadi cepat juga, tergantung dari organ apa atau sistem apa yang diserang oleh virus itu sendiri. Kenapa COVID-19 cepat sekali menyebar? Itu karena menyerang sistem pernapasan. Sekarang kita bayangkan, ya, penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang menyerang bukan melalui sistem pernapasan, misalnya melalui cairan tubuh, misalnya, ya, seperti Ebola, ya, hepatitis, ya, itu dapat kita atasi dengan tidak menyentuh cairan itu sendiri atau kita menghindari cairan tubuh orang yang sudah terinfeksi. Namun jika melalui sistem pernapasan, maka akan cepat sekali menjadi pandemi, ya, dikarenakan ketika kita berada di ruang yang sama, maka udara, ya, kita menggunakan udara yang sama, akan terjadi proses pertukaran udara antara satu orang dengan orang lainnya di dalam lingkungan itu sendiri, sehingga pasti ada dropletnya. Kemudian virus yang sudah mengkristalkan diri itu bisa keluar dari dalam tubuh, dan virus yang sudah dalam tubuh itu bisa keluar dari droplet dan seterusnya. Maka ini kan terserang orang lain
dengan jangka waktu yang paling cepat timbang kita bandingkan dengan virus yang infeksinya itu disalurkan melalui cairan tubuh atau patogen-patogen lainnya yang dapat menginfeksi bagian tubuh itu melalui cairan tubuh atau yang lainnya. Makanya coronavirus ini dapat menjadi pandemi yang dalam waktu yang cepat ya, ketimbang seperti misalnya dulu ada Ebola ya, ada meningitis disebabkan oleh bakteri gitu ya. Itu lama, cuma jadi endemik saja, cuma di kawasan tertentu, dan ini pandemi bahkan menjadi pandemi ya, cepat sekali waktunya itu karena melalui sistem pernafasan. Nah, kita kembalikan lagi tadi bahwa banyak sekali penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang ya terinfeksi oleh virus ya, seperti yang disebutkan tadi ada polio ya. Ini akan melemahkan sistem saraf pusat pada tubuh kita. Saraf pusat itu terdiri dari otak dan spinal cord. Kemudian ini dapat menyebabkan kelumpuhan pada orang yang terinfeksi polio. Kemudian ada penyakit cacar ya. Cacar ini atau dulu bahkan ini menjadi penyakit yang sangat bahaya ya. Namun setelah ditemukan vaksinnya dan ini dapat diantisipasi, simptomnya dapat diantisipasi atau gejala-gejala dapat diantisipasi supaya orang yang menderita penyakit ini tidak terlalu dirugikan ya. Kemudian ada rabies ya, kemudian ada Ebola, kemudian ada juga virus yang dibawa oleh nyamuk. Contohnya adalah demam berdarah atau virus dengue ya. Ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Perlu diingat tidak semua Aedes aegypti itu mengandung virus ya, namun ini memungkinkan, Aedes aegypti sangat memungkinkan untuk membawa virus demam berdarah. Kemudian ada influenza, ya, kemudian ada gondong juga, kemudian ada AIDS atau HIV, kemudian ada herpes pada genitalia atau herpes pada alat kelamin, kemudian ada rubella, ya, kemudian ada virus-virus lainnya yang memang sangat membahayakan bagi tubuh manusia. Oke, dapat kita simpulkan bahwa tentang virus ini. Virus adalah kelompok daripada parasit obligat, ya, di mana dia dapat menginfeksi tubuh makhluk hidup dan di luar tubuh makhluk hidup dia dapat membentuk kristal atau mengkristalkan diri. Kemudian virus ini ya menyerang sel-sel hidup, ya, baik itu dari kelompok bakteri, manusia, hewan atau tumbuhan. Dan virus ini menyebabkan berbagai macam penyakit, ya, dan bahkan berpotensi untuk terbentuknya pandemi. Untuk membunuh virus itu sendiri diperlukan vaksin, yaitu dengan cara melemahkan virus itu sendiri sehingga dapat dibasmi dengan sempurna. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, dipersilakan. Ya, Pak Mirunas, ini ada yang bertanya. Tadi kan ya, virus itu nggak cuma jadi penyakit ya, tapi virusnya juga bisa menjadi obat atau bahkan kemudian dibuat menjadi vaksin. Nah, ketika vaksin masuk ke dalam tubuh, sebenarnya yang bunuh si virus dalam tubuh itu siapa? Vaksin yang sudah dilemahkan atau si sistem imunnya? Oh iya, baik. Sangat luar biasa. Nah, di dalam tubuh kita itu ada sistem imun ya, sistem imun tubuh ya. Dan sebenarnya ketika vaksin itu sudah dilemahkan, ya kan ketika masuk dalam tubuh, nanti tubuh akan menganggap itu sebagai benda yang asing, ya, sebagai benda asing, akan terbentuk namanya antibodi. Nah, ketika antibodi itu sudah terbentuk, maka nanti akan dikenali bahwa ini akan dibunuh, gitu ya, akan perlu dibunuh. Ya, sebenarnya siapa yang membunuh? Ya antibodi kita itu sendiri, ya. Itu cuma untuk mengaktifkan sistem imun tubuh kita supaya virus tadi ketika masuk ke tubuh kita bisa dibunuh. Oke, berarti terjawab. Yang membunuhnya itu sistem imun ya. Jadi vaksin ini sistemnya kayak yang ngajarin cara bertarung dengan jurus-jurus tertentu gitu untuk melawan si virusnya gitu ya, Pak. Bisa kita sebutkan seperti itu. Makanya itu juga tadi kenapa virus bukan untuk vaksin virus A itu nggak bisa dipakai untuk vaksin virus B, Pak ya? Ya, jadi sangat spesifik untuk virusnya. Oke, ini juga semoga menjadi pertanyaan
bagi yang bertanya dan juga menjadi salah satu bentuk edukasi juga ke masyarakat yang masih takut divaksin, terus juga masih bertanya-tanya, loh kan yang bunuh si imunnya, terus ngapain divaksin? Nah, ini juga sudah terjawab dengan Pak Milunas, karena itu tadi vaksinnya dia punya jurus tertentu yang pada akhirnya ngelatih si sistem imun harus ngeluarin seperti apa, seperti itu Pak ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Sahabat Yati, silakan untuk kamu yang ingin bertanya, kamu bisa kirim ke 0813 70 60 19 26, atau kamu bisa chat di YouTube RRI Banda Aceh. Langsung chat di situ live, sahabat kreatif, aku akan bacakan. Aku mau cek dulu nih sahabat di YouTube. Oke, tidak ada yang bertanya di sini. Nah, ini juga ada yang bertanya, Pak. Virus kan itu dia nggak aktif di luar inang ya, hanya aktif di dalam inang. Apa berarti kemudian virus itu sifatnya abadi? Nggak bisa mati? Ya, baik. Perlu diperhatikan, jadi dia ini virus dikelompokkan sebagai parasit obligan ya, dan dia ini peralihan antara makhluk hidup dan non hidup. Kenapa disebut dengan hidup? Karena punya komponen hidup di situ. Apa komponennya? Materi genetik atau asam nukleat. Ya, asam nukleat ini adalah salah satu ciri khas yang dimiliki oleh makhluk hidup. Jadi kalau yang makhluk non hidup itu pasti tidak punya asam nukleat. Nah, ketika berada di luar tubuh, ya virus ini dia mati, mengkristalkan diri, tidak aktif sama sekali. Namun ketika melekat pada sel yang hidup, ya nanti asam nukleatnya berfungsi kembali, kemudian akan diinjeksikan ke dalam sel tubuh dan akan dijadikan sebagai bahan untuk mereproduksi atau berkembang biak. Nah, jika di luar tubuh, apakah dia akan abadi selamanya? Misalnya seseorang punya virus dalam tubuh dia, kemudian dia bersin, gitu ya, bersin, kemudian di luar lingkungan itu nggak ada, berarti kan tidak ada makhluk hidup yang lainnya misalnya. Apakah virus tadi yang sudah mengkristalkan diri itu akan abadi selamanya di situ? Kita kembalikan lagi, asam nukleat itu bisa rusak ya, misalnya pada keadaan panas atau temperatur tertentu, pada panas tertentu itu dia bisa rusak. Kemudian juga pada keadaan yang misalnya ada senyawa kimia tertentu yang dapat merusak komponen asam nukleat tadi, ya, molekulnya bisa rusak, reaksinya bisa rusak, itu juga akan menyebabkan virus tadi mati. Makanya kenapa kita perlu pakai hand sanitizer, ya, jika melekat pada tangan kita, hand sanitizer tadi, alkohol tadi bisa merusak komponen asam nukleat atau kapsidnya, bahkan struktur virus itu sendiri itu bisa rusak. Sama seperti kita penggunaan sabun, juga mencuci tangan. Kenapa kita perlu mencuci tangan dengan bersih? Karena bisa memungkinkan sekali senyawa kimia yang terdapat di dalam sabun itu dapat merusak komponen kimia yang terdapat pada tubuh virus. Atau misalnya kita pakai suhu tertentu, gitu ya, kita pakai suhu tertentu. Kenapa suhu tertentu bisa mematikan? Karena senyawa kimia itu bisa rusak pada suhu tertentu juga. Jadi virus tidak akan abadi di luar, ya, jika ada faktor lain yang dapat merusak virus tersebut. Salah satunya adalah faktor suhu atau faktor senyawa kimia yang dapat merusak tubuhnya selama dia belum masuk ke dalam tubuh. Ya, oke. Pak, seperti itu. Oke, semoga menjawab juga pertanyaannya tadi sahabat kreatif ya. Dan kesimpulannya itu tadi itu sudah disampaikan juga oleh Pak Amilunas. Pak, ini sebelum kita akhiri, pesan apa Pak yang ingin dikatakan untuk adik-adik, khususnya di masa pandemi COVID-19? Ya, pesan yang saya ingin sampaikan adalah pertama sekali kita sudah berada dalam masa pandemi seperti ini, ya. Semoga ini bukan jadi sesuatu yang membuat kita panik, namun perlu diperhatikan adalah protokol kesehatan, ya. Kita sangat penting untuk menjaga kesehatan, terutama kebersihan diri, ya, seperti mencuci tangan, rajin cuci tangan, kemudian kebersihan yang lainnya, baik itu peralatan atau tempat kita, tempat belajar dan kondisi-kondisi lainnya. Perlu juga tetap perlu menerapkan protokol kesehatan meskipun beberapa di antara kita mungkin sudah divaksin. Nah, untuk yang belum vaksin ataupun banyak isu-isu di luar itu takut vaksin segala macam, ya, sebagai seorang yang terpelajar, terusnya kita dapat berpikir dengan kritis, ya, bahwa vaksin ini
bukan hanya menguntungkan diri kita, namun juga menguntungkan orang-orang di sekitar kita, ya, supaya penyebaran virus ini tidak melebar luas dan kita dapat mengatasi sama-sama pandemi ini. Dan dari virus ini juga, tentang virus, ya, kita dapat mengetahui bahwa makhluk hidup itu sangat kompleks, ya, jadinya, dan dalam jangkauan ilmu yang paling luas ini, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, ya, meskipun kita lihat, jangan kita ambil dari satu sisi negatif saja bahwa virus itu cuma menyebabkan penyakit, ya, namun kita perlu juga mengkaji lebih detail, lebih dalam bagaimana penyakit ini dapat menjadi sesuatu yang dapat diantisipasi untuk kedepannya, atau bahkan dapat dicegah sedini mungkin supaya tidak ada pandemi-pandemi yang lainnya yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Salam semangat buat kita semua, pembelajaran sains, ya, pelajaran biologi dan pelajaran sains lainnya dan pelajaran-pelajaran lainnya, dan semua itu saling terhubung sebenarnya, ya. Semoga kita tetap rajin belajar, ya, saling meningkatkan ilmu pengetahuan supaya kehidupan kita itu lebih baik ke depannya, ya. Tetap sehat, ya, tetap semangat. Baik Pak Milunas, terima kasih Pak untuk materi yang disampaikan pagi hari ini tentang virus mata pelajaran biologi. Terus juga banyak sekali motivasi yang sudah disampaikan kepada adik-adik. Dan sahabat Kyatu, terima kasih juga atas kebersamaan kamu untuk edisi hari ini belajar di RRI Selasa tanggal 26 Oktober 2021. Saya Bayu, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.